Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Disyukur alhamdulillah. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan kajian ba'da subuh. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Musholah Al-Jihad Mu'adz Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan subuh, kajian subuh pada pagi hari ini tanggal 10 Desember 2022. Materi kajian sesinya nanti akan disampaikan sampai dengan waktu suruh dengan tema Tazkiyatun Nafs. Untuk materi akan disampaikan oleh Ustadz Ganang Riyadmoko LCMA. Adapun nanti setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Ya, sebelum saya tutup, kami dari DKM hendak menyampaikan bahwa ba'da kajian nanti dimohon para jamaah tetap ada di musola, karena DKM telah menyediakan sarapan, dan mohon juga untuk para jamaah akan diedarkan daftar hadir. Yang belum pernah mengisi nomor HP, mohon untuk mengisi nomor HP supaya memudahkan kita memberikan informasi kajian-kajian yang lainnya. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam materi memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qalbi wal 'amal fis sirri wal 'alan innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah sidang salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biqa ilallah, yaitu masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bedanya seorang muslim dengan orang yang berpandangan dengan cara pandang non-muslim itu pada satu titik, yaitu pada percaya dengan sebuah
khabar shadiq, ya, informasi yang terpercaya atau tidak. Semua orang ya mengambil ilmu, pengetahuan itu ada beberapa sumber. Di antara sumber ilmu itu ada akal, di antara sumber ilmu juga ada panca indera, al-his. Yang membedakan antara pandangan hidup seorang muslim dengan pandangan hidup yang tidak islami, ada yang ketiga, yaitu sumber informasi, sumber ilmu ya, yang kita yakini selain dari akal dan panca indera adalah al-khabar as-shadiq, wahyu. Ya. Wahyu ini ya yang alhamdulillah mengantarkan kita pada hari ini, pada pagi ini sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan majelis ilmu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita hadir di sini? Karena kita yakin ada kehidupan setelah kematian. Ada surga dan neraka. Bapak Ibu percaya ada surga dan neraka? Percaya. Pernah lihat? Nah, belum pernah. Tapi bagaimana kita bisa percaya? Kenapa? Karena informasi tentang surga dan neraka ini bersumber dari wahyu, dari khabar as-shadiq, ya, informasi yang benar. Karena informasi ini salah satu sumber ilmu, sumber pengetahuan. Apalagi yang menyampaikan informasi itu adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, hadirin wal hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita pada pagi hari ini di majelis ini juga menjadi salah satu akses yang paling mudah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena orang yang belajar thalibul ilmi, orang yang belajar satu ilmu dan orang yang mengajarkan satu kebaikan, itu yastaghfir lahu man fis samai wal ard, akan dimintakan ampunan oleh hamba Allah yang tinggal di bumi dan tinggal di langit. Hatta al-hitanu fi jawfil ma, sampai pun ikan yang berada di dasar laut. Maka kalau pengennya semakin mudah digugurkan dosa-dosa kita, sering-sering hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi niat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirun hadirin Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ya, atau manusia ini diceritakan dalam Al-Qur'an ada 3 corak hubungan ya. Manusia di Al-Qur'an ini disifati ada 3 corak. Ini sebagai pembukaannya. Yang pertama adalah orang-orang yang Allah pertemukan mereka di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perjumpakan mereka di akhirat. Yaitu orang-orang yang menjalin persahabatan, yang menjalin hubungan persaudaraan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa persaudaraan yang pernah terjalin di dunia ini nanti pada hari kiamat ya, satu sama lain saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang membangun persaudaraannya, persahabatannya di atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Ini corak yang pertama. Yang kedua, orang yang mereka Allah perjumpakan, pertemukan di dunia, tapi mereka tidak akan pernah bertemu di akhirat. Siapakah mereka? Orang-orang yang tidak menjalin persahabatan, pertemanan, kekeluargaannya atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Nuh,
Nabi Lut dengan istrinya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an. Allah memberikan sebuah permisalan tentang wanita-wanita yang kufur, yang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Meskipun mereka menjadi istrinya orang yang soleh, istri seorang nabi, tapi kemudian dia berkhianat kepada suaminya, tidak mau beriman, falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Tidak akan berpengaruh apapun meskipun dia istrinya orang yang soleh, kalau dia juga tidak mau beriman. Maka meskipun sepasang suami istri, kalau salah satunya beriman, yang satu tidak beriman kepada Allah, maka kelak meskipun mereka dunia dulu ditemukan, di akhirat tidak akan pernah bertemu. Tidak akan pernah bertemu. Sebagaimana juga Fir'aun dengan istrinya Asia. Fir'aun kufur. Istrinya Asia, orang yang beriman, mukminah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Maka doanya dalam Rabbi binili baitan indaka baitan fil jannah. Nah, ini isyarat bahwa dia akan masuk surga. Ini corak yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang belum pernah berjumpa di dunia, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan di akhirat. Siapakah mereka? Man yuti'illaha war rasula fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna dzalika rafiqa. Adapun orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala fa'ulaika ma'al ladzina, Allah akan bersamakan mereka nanti di akhirat bersama an'amallahu alaihim minan nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, wasyuhada, bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang saleh. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita belum pernah berjumpa dengan kakeknya sendiri. Ya, buyutnya, kakek buyutnya, ya, pendahulu-pendahulu kita, para ulama, para ustadz, ya. Kita pernah dengar siapa itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kita pernah mendengar cerita tentang siapa para sahabat, para tabi'in, para orang-orang yang menorehkan sejarah, ya, dengan jiwa dan raganya. Kita belum pernah bertemu di dunia ini. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamakan orang-orang tersebut, ya, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan nikmat, yaitu mereka adalah para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Luar biasa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan yang pertama ini, mari kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini akan senantiasa berlanjut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji beberapa faedah dari tema yang dipilih, yaitu tazkiyatun nufus. Tazkiyah an-nufus. Tazkiyah itu dalam bahasa Arab artinya at-taharah, suci, bahasa Arab mensucikan. An-nafs atau an-nufus itu adalah jiwa. Jadi tema kita adalah tentang pensucian jiwa. Itu juga diistilahkan oleh
salah seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu zakatul qalbi, mensucikan hati, mensucikan kalbu. Nah, ibu dan bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maqasidnya, tujuan, rahasia, hikmah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Au Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dialah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul yang berasal dari mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan bagaimana tujuan diturunkan Al-Qur'an, yaitu untuk ditadabburi, liyadabbaru ayatihi wa yuzakkihim. Yang kedua fungsinya adalah bahwa Rasul itu, utusan itu tugasnya adalah yuzakkihim, mensucikan mereka. Tazkiyah, mensucikan mereka dari segala perbuatan dan akhlak-akhlak yang buruk, dari segala penyimpangan-penyimpangan pemikiran, dari segala yang memalingkan fitrah manusia. Tazkiyah, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian mengajarkan Alkitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Al-hadis dalam tafsir yang lain disebutkan juga adalah al-akhlak. Jadi inti dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 4. Di antaranya adalah at-tazkiyah, yaitu tazkiyah itu apa? Pensucian jiwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Tazkiyah itu ada 2. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu yang pertama adalah mengosongkan hati, ya, jiwa dari berbagai yang memalingkan selain kepada Allah. Yang kedua, menghiasi jiwa, menghiasi hati dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka insya Allah pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji faidah-faidah dari kitab Syarah Ajaibil Qulub, keajaiban-keajaiban hati yang diambil dari kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Kitab yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab yang disebut Minhajul Qasidin, yaitu karangan Ibnul Jauzi, yang beliau juga meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Nah, beliau mengungkapkan dalam pembukaan kitab Syarah Ajaibil Qulub, i'lam anna ashrafa ma fil insani qalbuhu. Ketahuilah bahwa yang paling mulia yang dimiliki oleh seseorang itu adalah kalbu. Kalbu apa? Kalbu itu apa, Pak? Hati, jantung. Kalbuhu. Fa innahu al-alimu bihi. Ya. Karena hati ini yang menjadikan orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati ini juga yang kemudian mengantarkan dia beramal hanya karena Allah. Wattawajjuh ilaihi wassa'i ilaihi, berusaha menuju semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
wal kashifu bima indahu, dan menyingkap apa yang ada di sisi-sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengibaratkan bahwa kalbu itu ibarat raja, sedangkan al-jawarih, anggota badan itu ibarat pembantu-pembantunya. Ya, maka yang paling menentukan ya aktivitas atau perbuatan kita itu adalah pada yang disebut dengan kalbu. Nah, apakah kalbu ini ya disebut sebagai sesuatu yang hissi, yang bisa diindrawi, ataukah maksudnya sesuatu yang tidak bisa diindrawi? Ya. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, bahwasanya dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging yang kalau dia baik, maka baik pula seluruh anggota badannya. Yang kalau dia buruk, maka buruk pula seluruh anggota badannya. Wahiyya al-qalbu. Ya, wahiyya al-qalbu. Ada beberapa ulama yang mendefinisikan ini adalah bukan organ fisik. Maksudnya adalah jiwa, pengendali seseorang. Bahwa tingkah laku kita, pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita sangat tergantung dengan isi dari kalbu itu. Banyak pembahasan para ulama, tapi ala kulli hal ya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kalau Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kalbu itu ya lebih dekat ya berada di dalam dada ya. Ada yang mendefinisikan kalbu itu adalah otak. Berasal dari ada mukh, kepala. Tapi pada intinya adalah kalbu ini memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan kita. Maka syariat sangat menganjurkan agar seseorang itu menjaga betul ya apa yang ada dalam isi hatinya. Dikatakan di sini bahwa kalbu itu aslun fiddin, usuluddin ya, salah satu pokok-pokok agama. Disebutkan dalam sebuah syair ya, wa ilmu da'inil qulubi mufsidi kal uzbi wal kibri wa da'il hasadi. Ulama membagi, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain itu setiap individu, setiap orang mau tidak mau harus mengetahui. Yang tidak ditoleransi ketidaktahuannya. Kenapa? Karena menyangkut dengan ibadah personal. Di antaranya adalah tentang akidah, tentang tauhid. Di antara ilmu fardhu ain adalah tentang yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, rukun iman, yang itu adalah inti dari akidah kita, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ilmu tentang halal dan haram. Nah, ini sesuatu yang sifatnya fardhu ain, yang setiap orang harus tahu. Jangan sampai kemudian ya, ketidaktahuannya ini justru akan membahayakan dirinya. Kemudian berikutnya adalah ilmu tentang fikihil qulub, ya, ilmu tentang jiwa dan hati. Karena kalau tidak belajar dengan ilmu tazkiyatun nufus, ilmu hati ini, terkadang orang itu lepas kontrol. Ya. Boleh jadi dia mengumpulkan banyak sekali amal-amal ibadah, tapi tidak mampu menjaga hatinya, hilang begitu saja. Ada amalan-amalan hati ya, yang kalau dijaga, yang kalau tidak dijaga, dia akan menggugurkan seluruh amal-amal kebaikan. Di antaranya apa? Al-hasad. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu ya akan menghabiskan semua kebaikan, ya, memakan, ya, membakar semua kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat
suatu ketika ya, di majelis ilmu itu. Rasulullah SAW ketika ceramah kemudian menyebutkan sebentar lagi ya telah alaikum rajulun min ahlil jannah. Ada orang yang bentar lagi masuk, datang. Dia adalah salah satu penghuni surga. Dibuatlah penasaran sahabat-sahabat yang hadir kajian saat itu. Hari berikutnya, ya telah alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan ada yang datang. Salah satu dari penghuni surga. Hari berikutnya yang ketiga, demikian juga ketika memulai kajian, ya, beliau menyebutkan sebentar lagi akan ada yang datang. Ya telah alaikum rajulun min ahlil jannah. Ada penghuni surga yang akan datang. Maka dibuatlah penasaran para sahabat saat itu, yang mereka melihat siapa ini laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah orang ini adalah termasuk penghuni surga. Maka seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As ya, untuk mengobati penasarannya itu, maka setelah kajian dia mengikuti seorang sahabat tadi. Kemudian dia bertanya, minta izin ya, untuk dibolehkan membersamai sahabat tersebut nginep di rumahnya selama 3 hari. Maka kemudian diizinkan. Tinggallah dia bersama dengan ya, sahabat tersebut. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia amati kebiasaannya. Pada malam hari, dia tidak dapati sahabat ini qiyamul lail. Biasa-biasa saja amaliyahnya. Sholatnya biasa-biasa saja. Sempat dia terbangun malam hari, kemudian berzikir dan bertakbir, kemudian tidur lagi. Sholatnya pun juga tidak banyak. Tidak memiliki keistimewaan khusus. Maka dibikinlah semakin penasaran. Apa kira-kira amal yang membuatnya ya kemudian mendapatkan jaminan bahwa dia adalah salah satu penghuni surga. Maka sudahlah 3 hari nginep di rumahnya. Ditanyalah kepada sahabat tersebut, wallahi sungguh selama 3 hari ini saya tidak melihat ya, ibadah-ibadah yang istimewa dari engkau wahai saudaraku. Tapi yang saya bikin penasaran, bagaimana Rasulullah SAW ya, menyebutmu 3 kali dalam majelis bahwa engkau adalah salah satu penghuni surga. Ya. Maka kemudian dijelaskan, ya begitulah apa yang engkau lihat. Tidak ada yang saya lakukan ya, kecuali ya, kata beliau, kecuali bahwa setiap mau tidur ya, beliau tidak pernah ya, memiliki dendam kepada sesama muslim. Tidak memiliki rasa benci kepada sesama muslim. Hanya satu itu. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, nah inilah yang menyampaikan, yang mengantarkan engkau sampai derajat yang Rasulullah SAW sebutkan, engkau bagian dari penghuni surga. Yang ini kami semuanya tidak mau. Inilah yang dikatakan salamatu as-sadr. Ya. Hati yang selamat, jiwa yang selamat, ya. Sesuatu yang terlihat ya mungkin sesuatu yang dianggap remeh, tapi ternyata memiliki peran yang sangat penting, bahkan bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya. Disebutkan juga dalam sebuah athar ya, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, annahu kana yad'u li sab'ina min ashabihi, bahwa setiap hari beliau itu mendoakan 70 sahabatnya. Subhanallah. Ada enggak di antara kita ya? Dalam setiap doa itu sempat-sempatnya menyebutkan nama saudara-saudara kita, teman-teman kita, teman-teman ngaji, Pak, Bu, ya. Didoakan. Setiap hari 70 sahabatnya didoakan. Ini juga salah satu indikasi apa? Salamatus sadr. Tidak hanya dia ini tidak memiliki dendam, tidak memiliki dengki kepada saudaranya, bahkan saudaranya pun didoakan kebaikan. Luar biasa. Nah, inilah praktek para salafun saleh, para ya salaf mengajarkan kepada kita pentingnya kita memperhatikan sebuah amalan yang menentukan
amalan tubuh kita, yaitu amalan hati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, segumpal daging yang Allah Maha mampu untuk membolak-balikkan hati kita. Usbu'ain fi baini asabi'ir rahman. Maka kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub. Apa? Ya muqallibal qulub. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Nah, ini kenapa? Karena hati seseorang itu ya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu membolak-balikkan hatinya. Maka disinilah jamaah yang dirahmati Allah ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala bahwa hati ini ibarat benteng. Ya, karena tadi memiliki peran yang sangat vital, yang sangat sentral mengendalikan seluruh aktivitas anggota tubuh kita. Dia itu ibarat benteng. Maka bagaimana kita bisa mempertahankan benteng itu? Ya, kita harus menjaga dari segala bentuk usaha untuk menguasai benteng itu. Dan benteng memiliki gerbang, memiliki pintu. Maka bagaimana kita bisa menjaga pintu-pintu dari segala kemungkinan serangan yang kemudian bisa mengambil alih dan menguasai hati kita. Maka disinilah kita perlu untuk mengenal yang disebut dengan madakhil al-hisn di sini. Pintu masuknya hati. Pintu masuknya benteng kita ini ya adalah pintu-pintu yang ingin kita jaga dari godaan-godaan setan. Kalau sampai setan masuk menguasai hati kita, ya kemudian dialah yang akan mengendalikan aktivitas kita, penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, dan seluruh aktivitas anggota tubuh kita. Apa saja itu, ya, madakhiluhu, ya, pintu-pintu masuknya adalah sifatul abdi, adalah sifat-sifat manusia, karakteristik manusia. Yang pertama disebutkan dalam kitab ini adalah al-hasadu wa al-hirsu, hasad dan tamak. Orang kalau sudah hasad ya, sudah tamak ya, maka yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa ya membuat hatinya ini senang kalau orang itu susah. Tamanni zawaril khairi min ghairihi, berharap ya kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Atau karahatul khairi indal ghair, tidak suka kalau seseorang saudaranya, orang lain itu mendapatkan kebaikan. Maka orang yang hasad itu, ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sengsara, nah, kemudian matinya masuk neraka. Jadi ini adalah bagian dari penyakit jiwa. Ya. Madakhiluhu yang pertama itu adalah ya pintu masuk. Ya, yang setan ini berusaha mengambil alih hati kita adalah dari jalan hasad dan al-hirs dan tamak. Jadi prinsipnya orang-orang yang hasad itu ya, ini menjadi evaluasi bagi kita, muhasabah, bahwa ya semakin orang senang dia semakin susah. Ya, melihat orang semakin senang dia semakin susah. Sebaliknya, melihat orang semakin susah dia semakin senang. Ini penyakit. Tidak hanya menggerogoti jiwanya saja, tapi bahkan bisa mengkhawatirkan ya kepada akidahnya. Orang-orang seperti ini kan tidak terima dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mengatakan bahwa Allah ini tidak adil. Kenapa yang dikasih nikmat itu dia? Ketika saudaranya, tetangganya bisa beli apa misalnya sepeda ya, Brompton itu atau apa itu ya. Boleh ya, pegel-pegel gitu ya. Upgrade lagi ya, bisa upgrade motornya. Tambah meriang.
Mungkin ada lagi, wah ini yang satu lagi bangun rumah, wah bagus ditingkat lagi. Mobilnya baru, waduh, stroke ya. Hilang nyawanya. Waliyatubillah. Nah inilah. Nah bagaimana kemudian ketika memang inilah likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada saja orang yang hasad. Dan kita pun berpotensi juga ketika melihat saudara-saudara kita punya nikmat, kita pun yang hasad. Waliyatubillah. Nah kalau kita yang dihasati sama orang, kira-kira bagaimana cara pencegahan, perlindungannya? Tentu yang pertama adalah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berdoa ya, dengan banyak-banyak berdoa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari berbagai keburukan hasad ya, apalagi ain ya. Ini ada pembahasan tersendiri ain ya. Ain itu adalah efek dari pandangan mata. Ini hati-hati. Karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu bawaan ya, pandangan mata itu ada yang sifatnya dari sononya itu sudah baik, solihah. Ada yang fasidah, ada yang buruk. Nah, ada misalnya orang yang baru beli misalnya handphone. Dan itu sering kadang dilihat sama temennya, sama tetangganya, wah bagus banget tuh HP-nya. Habis itu rusak, Pak. Tahu-tahu rusak. Nah, itu sering terjadi. Misalnya lihat ada burung yang hobi melihara burung misalnya, ya. Bagus banget burungnya. Mau dibeli nggak boleh. Besok mati. Pernah lihat? Ini bukan sihir. Ini ain. Wa al-aina haqqun. Ain itu benar-benar ada. Hak. Ini ada butuh pembahasan tersendiri ya. Nah, ini bahaya. Bahkan dahulu pada zaman salaf ada orang yang memang dia dikenal ini orang hasad sekali dengan ainnya. Maka dia dipenjara, Pak. Kalau nggak dipenjara, hewan-hewan ternak itu pada habis. Jadi dia itu sekedar dia bayangkan ya, fulan punya berapa ekor sapi misalnya. Dilihat, oh itu hasad dia dengan ainnya itu mati semua sapinya. Innal aina haq. Ya, ini butuh pembahasan lagi nih ya, khusus ini. Nah, biasanya ya, ada keterkaitan antara hasad dengan ain. Maka kita jaga ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, ya maka kita ingat Allah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, yang dipuji pertama kali adalah Allah. Nah, sama juga ketika kita punya anak bayi, ya, anak kecil yang mereka belum bisa berzikir sendiri. Suka orang-orang memuji, ya. Nah, sering seperti itu, sering dipuji kemudian dia jatuh sakit. Kadang nanti jadi punya tahu-tahu wajahnya itu jadi hitam, kuning-kuningan. Dan itu ada solusinya, ada caranya. Solusinya adalah dengan orang yang tadi yang diduga telah melakukan ain, ya, itu diminta berwudu atau diminta mandi, airnya kemudian dijadikan untuk disiramkan atau dibasuhkan kepada orang yang terkena. Ini ada pembahasan tersendiri. Baik. Ala kulli hal, itulah salah satu cara tadi ya, perlindungan dari hasad. Harus berdoa. Ya, minta min syarri hasidin idza hasad, yaitu doa di antaranya adalah dengan membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Ya, surat perlindungan, surat Al-Falaq, surat An-Nas ya. Kemudian juga surat Al-Ikhlas ya, seperti itu. Bagaimana juga salah satu cara mengobati hasad? Nah, kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, seperti tadi yang dipraktekkan oleh Abu Dzar atau Abu Darda tadi. Setiap hari ya, kira-kira siapa yang kita ini suka hasad kepadanya? Nah, yang kita ini nggak suka sama orang itu. Itu kalau kita bisa mendoakan itu, selain kita membersihkan hati kita dapat 2 kali, Pak. Hati kita selamat, kemudian kita juga beribadah dengan berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an ya, orang-orang yang mendoakan orang-orang yang lebih dahulu ya, meninggalkan mereka. Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Dan ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang telah mendahului kami di antara orang-orang beriman, dan jangan jadikan hati kami ini
memiliki rasa hil, dengki, iri, hasad kepada saudara-saudara kami. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu yang kedua, syaitan itu mencari celah bagaimana bisa menguasai benteng pertahanan terkuat ini yang akan mempengaruhi aktivitas kita. Yang kedua adalah melewati al-ghadab. Sifat yang kedua adalah al-ghadab, yaitu marah. Marah ini pintu masuknya setan terhadap kalbu. Ini pintu. Maka diibaratkan para ulama, awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Permulaannya itu gila dan akhirnya adalah penyesalan. Orang kalau sudah marah itu kan lepas kontrol. Seolah-olah dia sudah tidak bisa berpikir secara sehat. Maka ujung-ujungnya akan ada apa? Penyesalan. Pertanyaannya, kalau begitu apakah marah itu tidak boleh? Boleh tidak, Bapak Ibu? Marah itu boleh tidak? Kalau marah ini bagian dari pintu masuknya setan terhadap kalbu, pertanyaannya, boleh tidak marah itu? Jawabannya, boleh tidak, Pak? Boleh, ya, boleh, Bu, boleh. Boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marahnya ini dalam rangka tarbiyah, pendidikan. Dari mana kita contohnya? Dari Rasulullah SAW. Beliau suatu ketika melihat salah seorang sahabat itu yang memakai cincin emas. Laki-laki memakai cincin emas. Maka melihat itu Rasulullah SAW mengatakan, innahu, inzi'hu, lepas itu cincin. Ya'mitu ahadukum ila jamratin min nar wa yaj'alaha fi yadihi. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang dengan sengaja memakai bara api kemudian dia pakaikan di jemari-jemarinya. Wah, ini marah banget ya Rasulullah. Saya mengatakan cincin itu adalah sebagaimana bara api, orang yang memakai cincin emas. Maka kemudian Rasulullah cabut dan dibuang. Ini marah tidak? Marah. Dalam rangka pendidikan. Ini enggak boleh, benar. Tapi ingat marahnya tadi karena Allah Subhanahu wa taala, ada tujuannya. Bukan melampiaskan hawa nafsu. Bukan. Apalagi pengen membalas dendam, pengen menyakiti saudaranya, itu tentu perkara yang tidak diperbolehkan. Ada diperbolehkan lagi marah karena apa? Karena syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dihinakan, bahkan hukumnya saat itu adalah wajib. Ketika syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala diremehkan, dinistakan, Al-Qur'an dinistakan, Rasulnya dinistakan, kita tidak boleh diam. Dan itu adalah wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada marah-marah yang diperbolehkan. Nah, itu adalah pintu yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian suatu ketika kita ini lepas kontrol karena mungkin ada kehendak atau keinginan kita yang tidak tidak tercapai, marah. Biasa ini dalam kehidupan kita baik itu marah kepada keluarga kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada siapapun itu. Maka di antara cara-caranya adalah cara-cara untuk mengantisipasi marah ini ada dengan mengubah posisi. Kalau tuntunan sunnah itu, kalau berdiri pas marah duduk. Kalau duduk masih marah gimana? Berbaring, berbaring. Baik. Itu di antaranya. Kemudian ingat keutamaan orang yang mampu mengendalikan emosinya. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man kawama ghaydahu wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'ahu Allahu baina al-khalaiki yaumal qiyamah.
Barang siapa yang sedang marah-marahnya, kemudian dia menahan marah itu padahal dia sebenarnya mampu untuk meluapkan kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia, akan sebut namanya di depan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ingat keutamaan orang yang mampu mengendalikan amarah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini orang-orang yang mendapat predikat ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu mengendalikan marahnya, emosinya, dan memaafkan manusia. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengingat berbagai macam kemungkinan buruk efek dari perbuatan marahnya. Karena tadi akhiruhu nadam. Karena marah itu ujung-ujungnya adalah penyesalan. Nah, memikirkan dampak buruknya. Ya tadi itu, ya orang kalau nggak bisa menguasai diri, ya, marah, kemudian bisa menyebabkan sakit. Awalnya sehat-sehat saja, darahnya naik, ya. Kemudian apa, Pak? Dan berikutnya, ya, nyesel. Kalau sudah marah, ya, tahu nanti akibatnya. Ada yang kemudian ngedrop, pusing, jeglek gitu ya, tepar. Nah sudah, padahal kalau dia mampu menahan saja alhamdulillah, nah, selain tidak menimbulkan kemudaratan, dia juga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu yang berikutnya adalah at-tazyin. Nah, ini yang berikutnya ini suka menghias. Suka menghiasi. Apa maksudnya di sini? At-tazyin ini adalah suka menghias-hias rumahnya, kendaraannya, pakaiannya, perabotnya. Ini bagian dari pintu. Ini bukan saya yang berbicara ya, tapi yang menyebutkan siapa? Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Shalih, Minhajul Qasidin, ya. Di antara pintu masuk setan ke dalam hati, ke dalam kalbu itu adalah at-tazayyun atau at-tazyin, hubbut tazyin, suka menghias-hias. Nah, pikirannya itu ya, fokusnya itu bagaimana bisa sering-sering menghias ya harta miliknya, baik itu rumahnya, ya, baik itu kendaraannya, perabotnya. Pertanyaan boleh tidak? Boleh, tapi jangan sampai kemudian menjadikan pikirannya fokusnya di situ. Nah, inilah pintu masuknya. Sehingga dia melupakan kesempatan untuk beramal amal soleh. Pikirannya ke situ terus. Boleh. Suka dengan mobil? Boleh. Suka dengan rumah mau ganti? Silakan. Tapi jangan kemudian tiap hari yang dia dipikirin apa? Mobil. Yang hobi motor terus dihias-hias terus, cari pernak-perniknya, aksesorisnya. Rumah, sudahlah Allah berikan rumah yang cukup, yang besar, yang bagus. Terus aja, ini kurang apa lagi nih? Kurang apa lagi? Kurang. Nah, ini pintu, di antara pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam kalbu. Ini yang ketiga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu yang demikian ini tadi, yang tentu konteksnya adalah ya, siapa yang suka menghias-hias orang yang punya kelebihan harta, ya. Nah, kalau yang nggak punya harta ya mungkin nggak sempat ya. Karena ini hobinya itu seperti itu, jadi kebiasaannya itu melalaikan ada amalan-amalan yang lebih bermanfaat. Ini pintu yang ketiga. Yang keempat, pintu berikutnya adalah asyiba'u, kenyang. Kenyang itu juga pintu di antara pintu-pintu masuknya setan menguasai kalbu. Kenyang itu boleh tidak? Boleh enggak, Pak Bu? Ini syiba itu kenyang. Boleh enggak kita makan sampai kenyang, minum sampai kenyang? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh, dengan catatan. Jadi kita ini cuman enak kok. Orang Islam itu semua segala halnya itu sudah ada tuntunannya, Pak. Setidaknya sudah ada isyarat-isyarat tentang pendidikan itu. Semua berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan keseharian di rumah ada. Ketika bermuamalah ada. Ketika berhubungan ibadah dengan Sang Khalik ada. Semuanya ada. Nah, wa kulu washrabu wala tusrifu. Kata Allah Subhanahu wa taala, minumlah dan makanlah dan jangan
israf, lebihan. Pertanyaan, boleh nggak kita sampai kenyang? Suatu ketika para sahabat itu pernah diundang salah seorang sahabat ya, hadir 10 orang masuk ya, disuruh makan sama Rasulullah SAW, dipotongkan daging ya, kemudian 10 orang masuk, 10 orang hatta yashba'un, sampai kenyang. Nah, ini bukti diantaranya bahwa pernah ya para sahabat itu makan sampai kenyang. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, setidaknya jangan menjadikan berlebih-lebihan. Nah, itu nanti yang mendatangkan madharat. Tidak hanya kesehatan tapi juga yang lainnya. Tapi suatu ketika pernah ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ini sesekali saja ini, ya, sesekali saja menghidangkan minuman susu kepada para sahabat. Selesai menghidangkan semua, mendapatkan jatahnya satu gelas semuanya selesai, maka giliran Rasulullah dan Abu Hurairah. Maka kata Rasulullah, isyrab. Maka fasyaribtu, maka saya minum 1 gelas. Kata Rasulullah, isyrab. Saya minum lagi. Kata Rasulullah, isyrab, minum lagi. Maka kemudian beliau yang berikutnya mengatakan, la ajidu fihi maslakan, ya Rasul, sudah enggak muat lagi. Maka ada kalanya sesekali mungkin kondisi-kondisi yang yang memang sangat mungkin ya lapar gitu ya. Nah, itu kondisi darurat ya, kondisi yang bukan ideal. Idealnya apa? Idealnya yang disunahkan Rasulullah SAW adalah berpuasa. Nah, ini khusus untuk urusan makanan ini yang paling afdal adalah berpuasa. Makanya ada sunnahnya puasa itu ya, yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kalau tidak mampu, yang kedua puasa Senin, Kamis. Seminggu 2 kali. Senin, Kamis, seterusnya. Nggak mampu, sebulan 3 kali. Mau di awal boleh, mau di akhir boleh, mau di pertengahan itu disebut dengan ayyamul bid. Ketika apa? Ya, ketika bulan purnama. Ya itu, ini idealnya, sunnahnya. Kalau kita renungkan di jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jangan israf. Itu bisa dimaknai yang pertama, berlebih-lebihan dalam jumlah makanan. Makan kemudian dia sampai ya memuntah. Ditafsirkan para ulama, atau juga dalam satu keluarga, misalnya hanya ada 2 orang. Kemudian dia masak 10 menu. Ini bagian dari israf. Nah, hati-hati ya. Kalau dulu para sahabat itu makan paling hanya 2 menu saja. Bahkan Rasulullah itu sehari-harinya cuma makan aswadain, al-ma'u wa tamr. Apa itu, Pak? Air dan kurma. Nah, ini wala tusrifu, hati-hati. Apakah kita termasuk yang israf? Kenapa? Kalau kita renungkan jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kalau ayat ini diamalkan oleh orang Islam, ya, wala tusrifu, kalau diamalkan oleh kita semua, nanti profesi dokter itu tidak laku. Kenapa? Ya, karena orang-orang pada sehat. Makan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu kaidah ya, itu ilmu kesehatan dalam Al-Qur'an. Prinsip ilmu kesehatan. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ya, kemudian berikutnya yang ke-6 ya, adalah tamak kepada orang lain. Sedikit ya saya sempurnakan ya, saya lengkapkan. Pintu berikutnya adalah at-tama' finnas, tamak kepada orang lain, tamak kepada manusia. Ini juga salah satu pintu di antara pintu masuknya setan. Kok bisa? Kenapa? Iya, orang kalau sudah tamak sama manusia, ya, dia apa kira-kira ujungnya apa? Dia akan banyak apa? Memuji sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia itu, orang yang dipujinya. Kenapa? Ada niatnya, ada motifnya. Tamak pada manusia ini, ya bahasa kita mungkin sekarang ini bahasa kasarnya apa? Menjilat. Nah, itu suka muji-muji ya. Karena ada maunya. Mungkin ya karyawan kepada bosnya atau ya. Nanti siapapun yang punya ya, kepentingan seperti itu, tamak kepada manusia. Nah, bagaimana coba pokoknya biar naik jabatan ya, atau minimal nggak dimutasi. Pokoknya puji aja lah, puji terus. Tamak kepada manusia. Kenapa? Kemudian dia akibatnya adalah dia tidak mampu untuk apa? Amar ma'ruf dan nahi
Bukan. Kalau sudah kita punya tujuan, nggak enak nanti kalau diingatkan ya. Nanti saya dimutasi, nanti saya nggak naik jabatan, nggak dapat sertifikasi, dan yang lainnya. Nah ini dia. Kalau orang sudah tamak kepada manusia, ini siapa yang menyebutkan? Ibnu Qudamah dalam kitabnya. At-tama'u finnas, punya ya tamak atau menginginkan sesuatu dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, pintu berikutnya adalah al-ajalah, terburu-buru. Terburu-buru, ada mutasabut, tidak tasabut, tidak tabayun. Ini adalah pintu lain ya, yang juga menjadi bagian dari pintu masuknya setan terhadap kalbu. Nah ini apalagi di akhir tahun, seperti ini. Desember, Januari, nanti banyak broadcast Pak. Broadcast masuk ya, amalan akhir tahun, ya, amalan awal tahun ya. Pokoknya terburu-buru, tidak tasabut. Wah ini ada anjuran-anjuran amalan segala macam, langsung di-share. Broadcast kemana-mana. Share. Nah, bang siapa menutup tahunnya dengan berapa kali amalan ini, amalan itu. Siapa yang bersabda? Rasulullah seperti ini. Padahal tidak ada hadisnya misalnya. Al-ajalah, ini syaitan. Kafa bil mar'i ithman, ya. Seseorang dikatakan dia sudah mendapatkan dosa kalau dia ya setiap ada yang dia dengar langsung dia sebarkan. Ini wanti-wanti ya. Dan berikutnya adalah ya cinta harta, hubbul mal. Nah, ini cinta harta. Siapa sih yang tidak cinta harta? Semuanya cinta enggak, Pak? Bu? Cinta. Tapi jangan sampai intinya sampai masuk ke dalam kalbu. Boleh kita cinta harta. Siapa yang tidak cinta harta? Ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan ya agar hati kita ini tidak ya dikuasai ya, pikirannya fokus terhadap dunia. Inilah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala beberapa pintu-pintu ya madakhil syaitan, pintu-pintu masuknya syaitan yang akan menguasai hati manusia. Kita ingat bahwa hati ini ibarat raja ya. Hati ini ibarat raja dan anggota tubuh kita ini adalah khodim-khodimnya, pembantu-pembantunya. Maka tergantung bagaimana kehendak raja. Dia yang akan menguasai, mengatur ya, menentukan apa yang akan dilakukan oleh pembantu-pembantunya. Maka kalau kita mampu menguasai hati kita, menjaga hati kita, ya, insya Allah akan senantiasa berada di dalam fitrah manusia, ya, sehingga senantiasa kita terjaga dari hal-hal akhlak-akhlak yang tidak baik. Bahkan nanti yang bisa menggugurkan amal-amal perbuatan kita. Di antaranya adalah hasad, sombong, ya, dengki dan yang lainnya. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ya singkatnya ya, sedikit tentang penjelasan dari kitab Syarah Keajaiban-keajaiban Hati yang diambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menambah kualitas keimanan dan takwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah ada pertanyaan dari ditanyakan dari ibu-ibu itu Ya silakan Pak. silakan ada pertanyaan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Ketika kan belum ada yang kenal saya kakak saya. Iya. Apa itu bisa Iya. Baik. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan tadi ya di pembukaan tadi ya bahwa ada 3 corak manusia ya, atau hubungan sesama manusia di dunia. Yang ketiga adalah orang yang belum pernah bertemu di dunia tapi dipertemukan di akhirat. Nah, belum pernah ketemu kakeknya, neneknya, atau orang-orang yang berjasa. Ini siapa dulu yang bangun masjid ini ya, yang mengawali dakwah di kampung kita. Para misalnya kalau kita kenal Wali Songo dan yang lainnya ya. Maka itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Betul seperti yang disampaikan oleh Bapak dengan syarat tentu sama-sama beriman. Ya. Satu rekening ya. Ya. Karena nanti begini ya. Di hari kiamat nanti ya, bahkan ya selama satu keluarga itu ya,
dengan sampai ke cucu-cucunya, keluarga saudara, sanak saudaranya semuanya beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, surah At-Tur. Ya, surah Tur ayat 6 kalau tidak salah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai'. Adapun orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya, dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami kumpulkan mereka, bersamakan mereka, perjumpakan mereka, nostalgiakan mereka di hari kiamat. Wa ma alatnahum min amalihim syai'. Dan tidak sedikit pun amal yang berkurang dari orang tersebut. Meskipun di antara keluarganya itu masih ada yang belum betul-betul soleh, tapi semuanya syaratnya apa? Beriman. Maka ini jadi motivasi ya. Dan buat kita semua Bapak Ibu, ya mungkin di antara kita, anak-anak kita ya, ada yang mungkin belum sesuai dengan harapan orang tuanya. Ada yang mungkin terkadang masih ya kurang sholatnya, akhlaknya. Maka jangan pernah berhenti untuk mendakwai dan mengajarkan kepada keluarga kita. Dan kesolehan anak itu sangat tergantung dengan kesolehan orang tuanya. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, ya Allah jaga perbendaharaan ya anak yatim, ya anak yatim, 2 anak yatim di sebuah kota, ya dari lintas generasi. Ternyata kuncinya adalah wa kana abuhuma shalihan. Ya. Ternyata bapaknya, orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka tafsir para ulama, kesolehan orang tua ini bisa menjalan kepada anak-anaknya, bahkan sampai sab'atu qurun, sampai 7 kurun, 7 generasi, sampai 10 generasi. Maka kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga masa depan sang anak itu. Tidak pernah bertemu tadi anak yatim itu dengan kakek-kakeknya. Abuhuma shalihan. Itu ada yang mengartikan itu adalah orang tuanya, ada yang mengartikan adalah kakek-kakeknya. Ya, itu menjadi motivasi bagi kita semuanya bahwa sekali lagi kesolehan kita insya Allah juga akan menjadi ya sebab kesolehan keturunan-keturunan kita. Maka perbaiki dulu ya kesolehan orang tuanya kalau ingin berharap melahirkan generasi-generasi yang saleh. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini hari Ahad pagi ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan sebuah kajian yang mudah-mudahan kajian ini sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemberat amal ibadah kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.